Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh akun Endut dengan judul Diteror Sundel Bolong. Oke, langsung aja ke ceritanya. Sontak Brian langsung mundur beberapa langkah. Tiba-tiba pundaknya seperti dipegang seseorang. "Mas Brian, ngapain sih?" tanya Pita mengagetkannya. "Astagfirullah, kaget aku," saut Brian. Lalu kembali menatap Lili yang tadi ada di hadapannya. Namun gadis cilik itu sudah lenyap. "Kok malah bengong?" tanya Pita. Aku lapar. Bisa bikinin makanan gak?" pinta Brian beralasan. "Itu ada lauk di meja. Mbak Lilis udah masak kan tadi?" Brian menggaruk-garuk kepala seraya nyengir. Suatu sore, ada seorang wanita yang bertamu di rumah mereka. "Assalamualaikum," sapa wanita itu dari luar. "Waalaikumsalam," saut Brian yang saat itu sedang menjemur lukisan kaligrafi di samping rumah. Mereka berdua saling terkejut karena masih saling mengingat. Namun, tiba-tiba wanita itu tersenyum lantaran melihat wajah Brian yang berantakan terkena cat air. "Kok ketawa sih? Ada yang lucu ya?" tanya Brian heran. Wanita itu menggeleng sembari menahan tawa. "Bukannya kita pernah ketemu ya?" tanya Brian sekali lagi. Belum sempat wanita itu menjawab, Pita datang menghampiri mereka. "Mbak Dinda udah datang? Ayo masuk, aku udah nunggu dari tadi," ujar Pita dan menggiring wanita itu. Kemudian Pita kembali lagi dan menghampiri Brian. "Gak malu apa? Muka kayak lenong gitu," celetuk Pita sembari menertawakan kakaknya. Brian buru-buru masuk ke kamar mandi sembari berkaca dan baru sadar kalau wajahnya sudah penuh dengan cat warna. Aduh, gerutunya segera membasuh muka sembari membersihkan. Pria itu mengingat nama wanita tadi. Dinda, nama yang cantik, seperti orangnya, gumamnya sembari terkekeh. Dinda sedang mengajar pelajaran sekolah pada Pita di dalam kamarnya. Ternyata Dinda adalah guru honorer yang dipekerjakan di sekolahannya Pita. Namun, wanita itu kerap memberikan les bahasa Inggris di luar jam pelajaran. Pita sedang membuat minuman untuk Dinda di dapur. Brian menghampiri adiknya itu. "Pit, itu teman kamu ya?" "Ngawur, Mbak Dinda itu guru aku di sekolah, Kak," pungkasnya. "Oh, jadi guru," gumamnya seraya mengganggu. "Udah ah, aku mau belajar lagi," ujar Pita lalu pergi meninggalkan Brian yang masih mematung di sana. Pita memberikan segelas minum untuk Dinda. "Terima kasih, lain kali gak usah repot-repot." Enggak repot, kan cuma minuman, Mbak," saut Pita sembari membuka halaman buku bahasa Inggrisnya. "Pria yang di depan tadi siapa ya? Kok aku belum pernah lihat?" ujar Dinda tiba-tiba. "Kan itu Mas Brian, Mbak. Bukannya dulu pernah ketemu ya?" "Yakin itu Mas Brian yang dulu tinggal di pesantren itu kan?" tanya Dinda yang masih belum percaya. Pita menggaruk. Dinda tampak tersenyum dan masih belum percaya bahwa ia akhirnya bisa bertemu dengan Brian. Dulu, saat masih kecil, Dinda sering dibawa ke pondok pesantren oleh Sutina karena orang tua mereka sudah bersahabat sejak lama. Namun, saat Dinda harus kuliah di luar kota,
Wanita itu tidak pernah lagi ke pesantren sampai sekarang. Karena hari sudah malam, Dion menyuruh Dinda untuk makan malam sekalian. Wanita itu tidak bisa menolaknya. Di meja makan, mereka duduk bersama. "Bagaimana keadaan Pos Suti sekarang, Mas?" tanya Dinda mengawali percakapan. "Alhamdulillah, keadaannya cukup baik. Kursi roda yang kupesan juga akan datang besok. Jadi aku bisa bawa ibu jalan-jalan," saut Dion. "Syukurlah, aku ikut senang, Mas," ujar Dinda. "Bagaimana kabar Om Harun? Kudengar tokonya makin sukses sekarang," ujar Dion. "Alhamdulillah, berkat lukisan kaligrafi yang dilukis oleh Mas Brian, tokoku makin laris," sahut Dinda seraya menatap Brian yang masih sibuk makan. Mendengar perkataan Dinda barusan, Brian langsung tersedak. "Maksudnya apa ya?" tanyanya bingung. "Mas Brian lupa ya? Kan selama ini kaligrafi yang Mas bikin dijual di tokonya Mbak Dinda," jelas Pita. Brian melongo mendengar ucapan adiknya. Ia tak menyangka kalau Dinda adalah anaknya Om Harun. Ternyata Dinda juga beberapa kali pernah datang ke pesantren untuk menjenguknya. "Begonya aku, kenapa nggak bisa inget ya?" gerutu Brian sembari menunduk malu. Setelah selesai makan malam, Dinda berpamitan untuk pulang. Seperti biasa, Pita ingin mengantar gurunya sampai ke rumahnya. Namun, mendadak Brian menghampiri mereka. "Pit, dipanggil Mbak Lilis tuh. Gak tahu kenapa, sana cepetan," titah Brian kepada adiknya. "Maaf Mbak, aku gak bisa nganter ya. Sampai ketemu besok di sekolah," ujar Pita seraya menyesal. "Iya, gak apa-apa. Lagian rumahku deket kok." Pita lalu meninggalkan mereka berdua. "Ayo, aku anterin." Brian pun menawarkan diri. "Gak usah Mas, aku bisa pulang sendiri kok," tolak wanita itu. "Gak lihat udah malam ya, bahaya tahu. Apalagi wanita secantik kamu." "Bahayanya double," celetuk pria itu dan membuat Dinda tersenyum. Akhirnya ia tak bisa menolak keinginan Brian. Sedangkan Vita bergegas mencari kakak iparnya yang ternyata sedang menidurkan Lili. "Mbak Lilis manggil aku?" tanyanya. Enggak tuh. Kenapa emangnya?" sahut Lilis ikut bingung. "Ah, dasar buaya darat. Awas aja nanti," gerutu gadis itu karena merasa ditipu oleh kakaknya. Brian dan Dinda berjalan bersama. Pria itu tersipu malu sambil tersenyum-tersenyum sendiri. Hingga Dinda merasa risih dibuatnya. "Senyumnya murah banget Mas," celetuk Dinda memecahkan keheningan. "Iya nih, malah ku kasih gratis sekalian kalau buat kamu," rayu Brian. "Bisa aja," sahut Dinda dan ikut tersenyum. "Gak nyangka ya, dunia ini kecil. Ternyata kau ini anaknya Om Harun." "Iya Mas. Gimana? Kamu suka gak sama kaligrafi yang kubuat?" tanya Brian. "Suka banget Mas," sahut Dinda begitu saja. "Aku juga suka," ujar Brian tersenyum bahagia. "Maksudnya Mas?" tanya Dinda bingung. "Oh, itu kaligrafinya banyak yang suka ya." "Aku udah tahu itu," sahutnya sembari terkekeh. Dinda pun ikut tersenyum menatap pria itu. Namun, pembicaraan mereka harus berhenti karena Brian melihat sesosok wanita bermata merah sedang menatapnya dari pinggir jalan. Lidahnya panjang menjuntai serta giginya bertaring. "Astagfirullahaladzim," ucapnya dengan cepat. "Ada apa Mas?" Dinda pun ikut kaget. "Ayo, agak cepat jalannya. Ini sudah larut malam,"
Takut Om Harum nyariin. Ntar dikira aku nyulik anaknya, celetuk Brian mencoba menetralkan suasana. Dinda hanya tersimpuh malu mendengar semua kelakaran pria itu. Sesampainya di depan rumah, wanita itu langsung masuk. Brian pun berpamitan kepada orang tuanya Dinda. Brian segera kembali ke tempat sosok yang tadi berdiri. Namun, sayangnya ia tak menemukan sosok itu dimanapun. Kemana perginya setan itu? Gerutu Brian sembari melihat sekeliling, berharap masih bisa menemukan jejaknya. Dinda segera membersihkan dirinya, lalu terbaring di atas ranjang. Ia masih mengingat semua perkataan Brian tadi. Saat ia terbaring dan mengambil selimut untuk menutupi dirinya, terlihat sosok wanita yang berwajah hitam tengah berdiri tepat di pinggir ranjang. Sosok itu menatap Dinda dengan matanya yang melotot. Di tempat lain, Brian baru saja sampai di rumahnya dengan senyum lebar. Namun telinganya tiba-tiba dijewer oleh Pita. Aduh, sakit, lepasin, Ditih Brian. Syukurin, berani-beraninya nipu aku, bentak Pita. Iya, maaf, ujar Brian memelas. Akhirnya Pita melepaskan jewerannya. Tiba-tiba Brian langsung merangkul adiknya ini. Apalagi nih, bentak Pita. Besok aku anterin kamu berangkat sekolah ya, pintanya dengan mata berkaca-kaca. Gak salah denger aku, ada angin apa? Cibirnya. Aku ingin jadi kakak yang baik. Oke, sampai ketemu besok pagi ya, ujar pria itu sembari berjalan. Aneh, gumam Pita. Brian tiba-tiba bangun dari tidurnya dan terkejut karena ia sudah berada di tanah perkuburan. Di mana ini? Kenapa aku bisa di sini? Gumamnya seraya melihat sekeliling. Mendadak, sebuah tangan yang berkuku tajam keluar dari gunungan tanah, lalu menyusul tangan-tangan yang lain. Brian mundur beberapa langkah, namun tubuhnya menabrak sesuatu. Ia berbalik dan melihat sebuah punggung yang ususnya menjuntai keluar. Ia ingin pergi ke tempat lain, namun seperti sudah dikepung oleh makhluk-makhluk itu. Kaki Brian dipegang oleh tangan-tangan itu. Lalu sebuah tangan dengan cepat menusuk jantung itu dan menarik gumpalan daging yang masih terletak dari tubuhnya. Brian mengerang kesakitan dan darah mulai bercucuran dari tubuhnya. Tidak! Teriak pada itu seraya bangun dari tidurnya. Astagfirullah, mimpi apa itu? Umam Brian seraya mengusap dahinya yang berkeringat. Brian segera mandi, lalu menyiapkan motor untuk mengantar Pita ke sekolah. Kok naik motor? Tanya Pita. Lebih romantis dan lebih hemat AC, udah naik, ntar telat loh, pinta pria itu. Pita menghela napas dan terpaksa menuruti kemauan kakaknya itu. Dan sesampainya di depan gerbang sekolah, kebetulan sekali Dinda menjadi guru yang mendisiplinkan murid-muridnya yang akan masuk ke sekolah. Pita pun turun dari motor dan menyapa Dinda. Pagi Bu, sapa Pita padanya. Karena itu di sekolah ya harus memanggilnya seperti itu. Brian mendekati Dinda yang berdiri di sana. Kok aku jadi pengen sekolah lagi ya? Apalagi kalau gurunya secantik kamu, rayu pria itu. Minta dihukum mas. Aku galak loh mas, kalau jadi guru, saut Dinda. Gak apa-apa, asal dihukumnya bareng kamu, celetuk pria itu. Udah Bel, aku masuk dulu ya, saut wanita itu berpamitan. Tunggu, bisakah aku minta nomor telepon bapak kamu? Nomor telepon kamu maksudnya,
ujarnya sambil terkekeh. Dinda mengambil kartu nama yang ada di tas, lalu memberikannya kepada pria itu. Hanya untuk konsultasi masa pelajaran ya. Kalau pelajaran cinta gimana? Celetuk pria itu lagi. Dinda hanya tersenyum sembari pergi meninggalkan pria itu. Brian tersenyum puas karena berhasil menggoda Dinda. Kemudian pria itu segera pulang ke rumahnya. Sore harinya, Brian menuju ke gudang untuk melihat kaligrafi yang ia buat kemarin. Ternyata lukisan itu sudah kering dan bisa dijual. Ia tersenyum bahagia karena akan bertemu dengan Dinda lagi. Brian, seseorang memanggil dari luar gudang. Pria itu segera keluar melihat. Ternyata kakak iparnya yang memanggil. Bisakah kamu jaga Lili sebentar? Aku harus nyuapin ibu, pintanya. Bisa mbak. Ayo Lili, ikut kakak, ujar Brian seraya membawa keponakannya itu. Makasih ya, ujar Lilis. Brian mengangguk, lalu membawa Lili keluar rumah. Lilis membawa semangkuk bubur seperti biasanya. Kemudian, ia mencoba membangunkan ibu mertuanya yang sedang terbaring. Bu, sudah waktunya makan. Ayo bangun, pinta Lilis. Namun tak ada sautan sama sekali. Lilis membalikkan badan ibu mertuanya yang terasa dingin. Ah! Teriak ketakutan karena wajah Sutinah dipenuhi lintah yang sangat banyak. Lilis menutupi wajahnya karena takut. Brak! Suara pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri. Astagfirullah, ucapnya karena kaget, lalu menatap pintu yang tertutup lagi. Ia melihat ibu mertuanya masih tertidur dengan pulas. Lilis membuka pintu kamar itu lagi, sembari mengatur napasnya. Kenapa ia sering sekali melihat hal-hal seperti itu? Umam Lilis. Brian dan Lili baru saja sampai di toko Om Harun. Assalamualaikum, sapa Brian dan Lili bersamaan. Waalaikumsalam, sahut seorang pria yang berkumis dari dalam toko itu. Sore om, gimana kabarnya? Tanya Brian. Pria itu nampak sedang mengingat. Kamu Brian ya? Iya om, masih ingat ternyata, sahut Brian sembari tersenyum. Alhamdulillah baik. Anakmu sudah besar Yan? Cantik lagi, celetuk Harun. Waduh, ini bukan anak saya om. Ini anak lemu anaknya Mas Dion, sahutnya seraya terkekeh. Oh, kirain anak kamu. Udah pantas kok kamu punya anak. Serius om? Udah pantas ya? Kalau gitu, tiba-tiba perkataan Brian dipotong oleh Harun. Gak jadi deh, belum pantas. Kok belum mapan? Cibir Harun dan membuat dia tersenyum kecut. Ya elah, udah persis dukun. Tahu aja apa yang dipikiranku, berutu dia. Ngomong apa kamu? Enggak om, ini ada kaligrafi yang baru, ujar Brian sembari menyodorkan lukisan. Lili tiba-tiba berjalan masuk ke toko lukisan itu. Hati-hati Lili, jangan lari, ntar jatuh loh, titah Brian memperingatkan keponakannya itu. Harun dan Brian tampak berbincang tentang kaligrafi barunya. Sedangkan Lili berjalan-jalan sambil melihat lukisan yang tergantung di sekeliling dinding. Gadis cilik itu berhenti di sebuah lukisan pemandangan. Tiba-tiba, dua buah tangan berkuku panjang keluar dari lukisan itu dan memegang budak Lili. Tangan itu ingin menarik tubuh Lili masuk ke dalam lukisan. Lili, ngapain di situ? Tanya Dinda yang melihat gadis kecil itu di depan sebuah lukisan. Lili tampak terkejut dan melihat pundaknya. Tangan tadi sudah tidak ada. Kak, itu Mbak Sun nakal banget. Masa mau narik Lili ke dalam sana?
kata gadis cilik itu sembari menuju ke lukisan. Dinda merasa bingung mendengar perkataan gadis kecil itu. "Lili mau coklat nggak? Kakak punya nih," rayunya agar Lili melupakan masalah tadi. "Mau kak," sahutnya bersemangat. "Ayo, ikut kakak," pinta Dinda membawa Lili menemui Brian dan ayahnya. "Dinda, bagaimana menurutmu? Bagus nggak kaligrafi yang ini?" tanya Harun sembari menunjukkan lukisan itu. "Bagus ya, kaligrafi buatan Mas Brian memang selalu bagus kok," puji wanita itu dan membuat Brian tersimpuh malu. "Ah, bisa aja, Din," ucap Brian malu-malu. "Ya udah, Om pasang lukisan ini dulu di dalam, kalian ngobrol aja," kata Harun sembari meninggalkan mereka semua. "Jangan makan coklat mulu, Lili, nanti gigimu ompong loh," celetuk Brian pada keponakannya yang asik mengemuti coklat pemberian Dinda. "Biarin, kan kata mama, gigiku masih bisa tumbuh," bantah Lili dengan manja. "Ya elah, pinter aja jawabnya nih bocah," gerutu Brian. Dinda hanya tersenyum manis melihat tingkah mereka berdua. Singkat cerita, Dion pulang dari tempat kerjanya sembari membawa kursi roda yang ia pesan dari rumah sakit. Ia membopong ibunya, lalu meletakkan wanita itu di sana. Kemudian membawanya berjalan-jalan di luar rumah. "Ibu pasti bosan karena selalu di kamar. Sekarang kita bisa jalan-jalan di luar ya," ujarnya seraya merangkul wanita yang tengah melahirkannya itu. Sutina terlihat tersenyum sembari menghela napas. Lilis ikut mendatangi suaminya itu, lalu menyampirkan sal ke leher ibu mertuanya. "Pakai ini, Bu, biar gak kedinginan ya," ujar Lilis. "Pak, Lili mana?" tanya Dion. "Dibawa Brian jalan-jalan tadi," sahut Lilis. "Kenapa mama izinin? Kalau ada apa-apa sama Lili bagaimana?" bentak pria itu. "Pak, mereka hanya keluar sebentar. Gak akan terjadi apa-apa kok," bantah Lilis. "Mama belum mengenal Brian. Dia itu..." Perkataan Dion terhenti ketika melihat Lili beralih memeluk ibunya. "Lili sayang, kamu udah pulang?" ujar Lilis membelai rambut anaknya itu. "Iya, tadi aku dikasih coklat maka Dinda," sahut gadis cilik itu. "Ayo, ikut mama mandi, badan kamu udah kotor banget nih," pinta Lilis. Dari kejauhan, Brian menatap mereka semua. Dion pun ikut menatap ke adiknya itu. Brian merasa kakaknya itu masih saja membencinya. Apapun yang ia lakukan, selalu saja salah di mata pria itu. Suatu hari, Brian pergi ke makam kedua orang tuanya. Niatnya untuk membersihkan makam mereka, sembari mengirimkan doa karena selama pria itu hidup di pondok pesantren, hanya beberapa kali ia sempat ke sana. Itu pun harus didampingi oleh Ustadz Yusuf. Brian mencabuti beberapa rumput liar yang sudah tumbuh di atas tanah perkuburan itu, lalu membersihkan daun-daun yang berjatuhan juga. Setelah membaca doa, Brian menaburkan bunga dan juga air di kendi kecil di atas makam kedua orang tuanya. "Pak, Bu, hari ini aku datang untuk mendoakan kalian. Semoga kalian mendapatkan ketenangan di alam sana. Aku sedikit sedih, Bu, karena Mas Dion masih saja tidak menyukaiku," keluh pria itu sambil mengelus batu nisan milik ibunya. Kesak, kesak. Suara itu membuyarkan lamunan Brian. Ia berdiri dan melihat ke semak-semak. Terlihat gadis cilik berkulit hitam sedang duduk membelakanginya. "Siapa kamu?" tanya Brian tanpa rasa takut sama sekali. Sosok gadis cilik itu menatap Brian.
dengan menunjukkan gigi taringnya. Ia segera melompat dan langsung hendak menggigit leher Brian. Astagfirullah! Brian tersenyak sembari masih mengusap batu nisan. Ia akhirnya memutuskan untuk pulang. Gadis itu ternyata menghilang ketika Brian menyebutkan astagfirullahaladzim. Mungkin hanya halusinasiku saja, ucap Brian. Karena hari sudah mulai gelap, akhirnya Brian pun memutuskan untuk pulang. Brian mulai menyalakan motor dan melaju dengan cepat. Di tengah perjalanannya, saat ia melewati beberapa pohon bambu yang menculang, tiba-tiba jok motor belakangnya terasa berat. Brian berhenti dan melihat ke belakang. Namun, tak ada siapapun. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba, hidungnya mencium bau busuk. Bau apa ini? Gerutu Brian sambil menutup hidungnya. Dari spion kaca belakang, Brian bisa melihat sesosok pocong yang berwajah hitam sudah menatapnya dengan mata yang melotot. Sontak, pria itu tersenyak, lalu segera berhenti. Ia segera berbalik. Namun, dia tak mendapati apapun. Brian mulai kesal, karena makhluk-makhluk itu terus saja mengganggunya. Mendadak, punggung pria itu terasa sakit. Rintihnya menahan sakit. Brian memejamkan mata sejenak lalu berdoa. Kemudian, ia kembali mengendarai motor dari atas sebuah ranting pohon yang baru saja ia lintasi. Terlihat seorang wanita yang bergelantungan di sana. Mata wanita itu merah dan terus menatap Brian. Pria itu tak ingin memperdulikannya karena rasa sakit di punggungnya sudah teramat perih. Ia segera pulang ke rumah dan setelah sampai, ia segera membuka baju dan melihat punggungnya. Bekas gigitan sundel bolong itu merah dan mengeluarkan sinar. Brian mengerang kepanasan, seolah tubuhnya ini dikendalikan oleh sesuatu. Ia segera bersila dan membaca doa yang pernah diajarkan oleh Ustadz Yusuf. Akhirnya, setelah membaca doa itu, luka di punggung Brian kembali normal. Sementara di tempat lain, di sebuah kantor tempat Dion bekerja, manajer di sana mempertemukan pria itu dengan direktur yang sudah menerimanya kerja di sana. Dion, ini Pak Jainal, direktur perusahaan ini, ujar Rohman sebagai manajer di sana. Iya Pak, saya Dion, ujarnya seraya bersalaman. Semoga kamu betah ya, sahut Jainal seraya tersenyum. Iya Pak, terima kasih Pak, ujar Dion sembari membalas senyum pria itu. Brian di tempat lain, Brian sedang membopong ibunya, lalu menaruh wanita itu di kursi roda. Makasih udah dibantu, ujar Lilis kepada adik iparnya itu. Iya Mbak. Mbak Lilis lagi hamil lagi. Jangan angkat-angkat berat ya Mbak, pinta pria itu. Iya, sahutnya sembari tersenyum. Sini, biar aku aja yang dorong ibu sampai ke taman depan, ujar Brian menawarkan diri. Mereka berdua menuju ke taman depan. Yan, bisakah kamu bangunkan Lili? Soalnya sini udah mau maghrib, pinta Lilis. Iya Mbak, aku akan ke kamarnya dulu, sahut pria itu dan masuk ke dalam rumah. Lili tampak tidur dan terlelap di atas ranjang. Mendadak selimut yang ia pakai ditarik hingga jatuh ke lantai. Brian baru saja membuka pintu kamar gadis cilik itu. Matanya dikejutkan oleh sesosok anak kecil yang segera masuk ke dalam kolong ranjang. Siapa itu? Ia penasaran dan membuka spray yang menutupi kolong ranjang. Tampak gelap
dan tak ada apapun. Namun, tiba-tiba ada dua cahaya merah yang semakin mendekat. Sesosok anak kecil yang wajahnya hitam sudah siap menerkam Brian, hingga pria itu dikagetkan oleh sentuhan tangan di pundaknya. "Kak Lan," panggil Lily, yang saat itu sudah terbangun dan duduk di depannya. "Kamu sudah bangun? Ayo ikut kakak," ujar Brian sembari menuntun keponakannya itu. Tetapi ia masih bingung dengan apa yang baru ia lihat. Lilis sedang memijit pundak ibu mertuanya sembari mengajak wanita itu berbincang-bincang. Sebuah mobil masuk ke pekarangan dan terparkir di sana. Dion keluar dari mobil itu dan menghampiri ibu dan istrinya. "Kalian di sini ya?" tanya Dion yang baru saja datang. Pria itu segera menatap ibunya. Sutina langsung sesak napas dan merasa ketakutan. Pasalnya, ia melihat sesosok wanita yang berwajah hancur berdiri di belakang Dion. "Loh, Bu, ada apa ini? Ibu kenapa?" tanya Dion dengan cemas. Sosok itu mengeluarkan lidahnya yang panjang hingga mencuntai ke tanah. Sutina mengerang karena ketakutan, hingga wanita itu pun pingsan. Dion dan Lilis segera membawa Sutina ke kamarnya. Brian dan Lily yang baru saja datang tidak tahu apa yang terjadi pada wanita tua itu. "Ada apa ini?" tanya Brian. "Ibu tiba-tiba pingsan," saut Lilis. "Cepat, panggil dokter," teriak Dion. "Iya mas," saut Lilis lalu segera menelepon dokter untuk segera datang. Singkat cerita, terlihat seorang dokter yang sedang memeriksa keadaan Sutina. Pita yang baru saja pulang dari sekolah pun ikut heran. Kenapa semua orang yang berkumpul di kamar ibunya? Lilis menjelaskan kepadanya tentang kejadian tadi. "Terus, bagaimana keadaan ibu sekarang, Mbak?" tanya Pita. "Iya, itu masih diperiksa. Semoga ibu baik-baik saja." Setelah memeriksa keadaan Sutina, dokter mengatakan keadaan wanita itu cukup stabil. Lalu, ia memberikan obat penurun depresi. Setelah itu, Brian mengantar sang dokter hingga ke depan rumah. Dion masih bingung dengan keadaan ibunya itu. Saat malam hari, di mana semua orang sedang tertidur lelap, Sutina tiba-tiba membuka mata. Ia merasakan pundaknya disentuh oleh seseorang. Saat ia menengok, sosok berwajah hitam itu sudah menatapnya dengan mata melotot. "Wah!" teriak wanita tua itu meminta pertolongan. Namun suaranya tak terdengar sama sekali. Sutina terguling ke lantai seraya menyeret tubuhnya menggunakan seluruh kekuatan yang keluar dari kamar itu. Mendadak, sosok sundel bolong yang selama ini selalu berada di sekitarnya sudah bertengger di atas langit kamar itu. "Dulu aku hanya bisa melukaimu, tapi sekarang aku sudah bisa membunuhmu." Tawa sosok itu melengking dan mengeluarkan taringnya yang tajam. Sutina menggeleng seraya meminta ampun. Namun, sosok itu tak menghiraukannya. Dari kolong ranjang yang sering dibuat tidur oleh Sutina, merangkaklah gadis cilik yang punggungnya berlubang. Ia tersenyum kecut menatap Sutina. Kedua sosok itu langsung mencekik Sutina hingga kehabisan napas. Rintih Sutina menahan sakit. Dion tiba-tiba membuka matanya dan sudah berada di ruangan yang sangat gelap. Terlihat seorang wanita yang agak tua berdiri membelakanginya. Dion berjalan menghampiri wanita itu. "Ibu," ujar Dion. Seraya kaget karena melihat ibunya berdiri di sana.
Maafkan ibu, Dion. Maafkan semua kesalahan ibu. Ini bukan kesalahan Brian, ujar wanita itu dengan berlinang air mata. Maksud ibu apa? Tanyanya masih belum mengerti. Mendadak, Sutina seperti kesakitan dan menahan sesuatu di punggungnya. Dion pun mulai panik saat wanita itu berbalik. Punggungnya tampak berlubang. Beberapa ular sudah keluar dari punggung sang ibu, membuat pria itu mundur beberapa langkah. Tak hanya itu, sebuah tangan anak kecil yang sudah mengelupas ikut keluar dari punggung Sutina beserta badannya. Dion menahan rasa ketakutan, seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Saat pria itu berjalan mundur, ia malah menabrak sesuatu. Pria itu berbalik dan sesosok pocong yang mukanya penuh dengan sayatan sudah menatapnya dengan tajam. Teriak Dion hingga mengagetkan istrinya yang masih tertidur. Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak? Tanya Lilis dengan cemas. Astagfirullah, Papa mimpi buruk, Mah, ujarnya seraya mengatur napas. Istighfar ya, Pak, saut Lilis sembari mengusap bahu suaminya. Bruk, suara benda jatuh mengagetkan mereka. Suara apa itu, Mah? Entah, Pak, sepertinya itu di lantai bawah, saut Lilis. Aku cek dulu, Mah. Mama ikut, Pak, pinta wanita itu. Mereka berdua segera ke lantai bawah dan mencari arah suara itu. Ternyata itu dari kamar ibunya. Mereka berdua terkejut karena melihat Sutina sudah terbaring di lantai. Ibu! Teriak Dion sembari mengangkat tubuh Sutina. Maafkan ibu, Nak. Suara Sutina yang tertatih-tatih kemudian menjemurkan darah hitam dari mulutnya hingga wanita itu kehilangan kesadaran. Bu, ibu, teriak Dion melengking hingga membuat Brian dan Pita juga bangun. Mereka berdua langsung pergi mencari dari mana keberadaan Dion itu. Astagfirullah, ibu, kenapa ini, Mas? Isak Pita yang juga ikut menangis. Mbak Lilis, ada apa ini? Tanya Brian ikut bingung. Panggilkan ambulan cepat, perintah Dion kepada semua orang. Dengan segera Brian menelepon mobil ambulan agar segera datang. Beberapa saat kemudian, mobil itu datang dan membawa Sutina ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa wanita itu sudah tidak tertolong lagi. Dion dan adiknya menangis terisak-isak. Mereka masih tak menyangka kalau ibunya akan pergi dengan cara seperti itu. Besoknya, acara pemakaman langsung diadakan. Beberapa rekan bisnis Dion, teman sekolah Pita, dan juga kerabat dekat semuanya terlihat berkabung ke rumah mendiang Sutina. Brian menangis terisak-isak, menatapi kepergian ibunya. Belum sempat ia menjadi anak yang berbakti, kini ia harus kehilangan ibu angkatnya juga. Dinda menghampiri Brian yang sedang duduk merenung di depan rumahnya. Mas, yang sabar ya. Ini semua ujian, ujar Dinda. Kenapa Allah mengambil semua orang yang kusayang? Apa aku pernah melakukan dosa besar sehingga aku selalu mengalami semua ini? Isak pria itu. Dinda memeluk bahu Brian. Mas, sebuah musibah itu sudah diatur oleh Maha Pencipta supaya kita bisa lebih dekat kepada Maha Pencipta, sahut Dinda. Tapi kenapa cobaan ini begitu berat? Keluh Brian. Dinda yakin Mas masih sanggup menjalaninya. Yang sabar ya. Aku akan selalu mendukungmu, Mas, ujar Dinda memberikan semangat. Terima kasih, Din.
Perkataanmu sedikit membuatku lega, sahut Brian sambil menyeka bulir air matanya. Saat pemakaman jenazah Sutina, semua orang terlihat khusyuk berdoa. Namun, mata Brian dikagetkan oleh sesosok gadis kecil yang menatapnya sedari tadi. Gadis cilik itu menatap ke Brian dengan penuh kebencian. "Kamu akan bernasib sama dengannya." Suara itu terus terngiang di telinga Brian, hingga ia pamit untuk pulang duluan dan pergi dari tanah perkuburan itu. Dion menatap ke arah Brian dengan rasa kesal. Lagi-lagi ia menuduh adiknya itu yang menjadi penyebab kematian sang ibu. Berhubung ibu Dion baru saja meninggal, direktur tempat perusahaan bekerja memberikan keringanan kepada pria itu untuk libur selama 10 hari di rumahnya untuk masa berkabung. Beliau juga turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kini rumah itu tampak sepi. Nasi dan lauk dibiarkan dingin di atas meja. Tak seorang pun sanggup mencicipi makanan itu. "Ma, Pa, kok pada diem sih? Aku lapar nih," celetuk Lili yang kesusahan mengambil lauk di atas meja. Lilis terenyak karena ucapan anaknya itu. "Sini, Mama ambilin sayang," ujarnya sembari mengambil lauk dan menaruhnya di atas mangkuk milik sang anak. "Ayo, yang lain juga makan," pinta Lilis. "Aku gak selera," ujar Dion sembari pergi masuk ke kamar. Pria itu duduk di atas ranjang sembari menangis. Ia masih tak menerima kepergian ibunya. Pita hanya mengaduk-ngaduk makanannya sembari meneteskan air mata. Gadis itu pun belum bisa menerima kepergian ibunya. Brian beranjak ke kamar mandi. Ia hendak membasuh muka, namun belum sempat kakinya sampai ke kamar mandi. Sekelebat bayangan melintas dari luar jendela. "Siapa itu?" gumamnya melihat sekeliling. Namun tak ada siapapun. Ia kembali melangkah ke kamar mandi dan segera membasuh mukanya. Ia mengingat masa-masa bersama ibunya dulu. Brian begitu bahagia karena wanita itu sangat menyayanginya. Sampai lamunan Brian harus berhenti karena melihat bayangan berdiri di balik tirai kamar mandi. Saat dia membuka tirai tersebut, bayangan itu sudah menghilang. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan masih akan dilanjut oleh video selanjutnya. Terus ikuti channel Obor Malam dan nyalakan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.